Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM C1C021117 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi yang berjudul Latar Belakang Penelitian dan Masalah Penelitian. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita masuki ke materi pembahasannya. Untuk pokok pembahasan dalam materi kali ini ada 5, yaitu yang pertama, pengertian latar belakang penelitian, yang kedua, cara membuat latar belakang penelitian, yang ketiga, pengertian permasalahan penelitian, yang keempat, tujuan pemilihan dan perumusan permasalahan penelitian. 5. Pentingnya latar belakang dan permasalahan penelitian. Baiklah, langsung saja untuk pokok pembahasan yang pertama mengenai latar belakang penelitian. Apa sih pengertian latar belakang penelitian? Pengertian latar belakang masalah. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya, yang merupakan pengertian latar belakang masalah penelitian oleh Umar tahun 2001. Kemudian kesimpulannya, latar belakang penelitian itu dapat diartikan sebagai ulasan atau justifikasi mengapa suatu topik atau masalah menjadi penting dan relevan untuk diteliti. Latar belakang penelitian dapat dijelaskan melalui beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama konteks sosial, yang kedua konteks ilmiah, yang ketiga konteks praktis. Nah, yang pertama, untuk konteks sosial, menjelaskan bagaimana topik penelitian itu berhubungan dengan masalah sosial atau permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua, konteks ilmiah, itu menjelaskan bagaimana topik penelitian itu terkait dengan teori atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dalam bidang yang sama. Kemudian yang ketiga, konteks praktis, merupakan penelitian yang menjelaskan bagaimana topik penelitian dapat memberikan manfaat atau solusi untuk masalah yang sedang dihadapi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, isi dari latar belakang penelitian itu ada 3. Yang pertama, mengenai data atau fakta yang ada. Yang kedua, analisis. Dan yang ketiga, mengapa penelitian itu harus diteliti. Nah, untuk yang pertama, mengenai data atau fakta yang ada. Hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang. Dengan adanya data atau fakta yang diperoleh kemudian dijabarkan, masalah yang akan dibahas dan dibandingkan dengan teori-teori yang sudah ada sesuai dengan standar keilmuan, maka kita akan dapat menentukan latar belakang. Nah, disitulah letak dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, isi latar belakang itu mengenai analisis yang berisi tentang analisis terhadap permasalahan itu dari awal sampai akhir sehingga dapat dianalisis dengan jelas. Kemudian yang ketiga, isi dari latar belakang itu mencakup pertanyaan dari mengapa harus diteliti. Nah, dari analisis yang sudah kita laksanakan tadi, seharusnya kita bisa menghasilkan kesimpulan awal kenapa proyek itu bisa dan harus kita teliti. Nah, itulah secara garis besar 3 isi dari latar belakang penelitian. Nah, kemudian apa sih tujuan penyusunan latar belakang dan kenapa harus dibuat latar belakang tersebut? Nah, latar belakang ini biasanya dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk arah bagi peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Penelitian yang dilakukan secara ketat dan akurat memerlukan latar belakang agar memudahkan peneliti dalam menjalankan penelitian selanjutnya yang merupakan tujuan dasar dari disusunnya latar belakang penelitian. Nah, jadi tujuan dasarnya itu yaitu sebagai pedoman atau arah bagi seorang peneliti. Nah, setelah tadi kita mengetahui pengertian dan tujuan dari latar belakang itu, kita masuki bagaimana cara menyusun latar belakang. Nah, ada 3 tahap yang harus kita laksanakan untuk bisa menyusun latar belakang.
Apa saja 3 tahap itu? Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap penyusunan, dan yang ketiga yaitu tahap penyuntingan. Nah, akan dijelaskan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini, latar belakang yang tersusun dengan baik dan rapi, membutuhkan persiapan yang matang. Nah, dibutuhkanlah beberapa pertanyaan dalam melakukan tahapan persiapan ini. Pertanyaan tersebut ada 4, diantaranya yang pertama, apa sajakah yang harus disiapkan? Nah, kita tanyakan apa saja yang harus disiapkan mengenai topik permasalahan yang kita angkat tersebut. Kemudian apa yang menjadi masalah atau topik pembicaraan di dalam penelitian yang kita buat tersebut. Pertanyaan selanjutnya dalam tahap persiapan yaitu penyebabnya apa. Nah, dari pertanyaan penyebabnya apa ini kita bisa menyiapkan solusi-solusi yang akan kita buat dalam penelitian kita. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana dampaknya. Nah, bagaimana setelah kita melakukan penelitian ini, apa dampaknya? Apakah baik bagi lingkungan atau malah justru negatif bagi lingkungan? Kemudian tahapan yang kedua setelah tahapan persiapan yaitu tahapan penyusunan. Nah, apa sih tahapan penyusunan ini? Urutan penyusunan latar belakang mengikuti kerangka penyebab masalah. Dampak urutannya dimulai dari masalah, lalu penyebab, akhirnya dampak. Nah, jadi dimulai awalnya itu adalah masalah, kemudian kita mencari tahu penyebabnya. Nah, dari penyebabnya tersebut kita bisa mengetahui dampaknya, kemudian kita dapat memberikan solusi untuk penelitian yang kita lakukan tersebut. Nah, setelah melalui tahapan persiapan dan tahapan penyusunan, tahapan terakhir yaitu tahapan penyuntingan. Dalam tahapan ini biasanya dilakukan proses editing dari sisi penulisan ejaan, tanda baca, kutipan, dan lain-lainnya sehingga latar belakang yang kita buat itu tidak seperti ditiru. Lalu latar belakang yang kita buat itu juga mencakup segala permasalahan mengenai penelitian yang apa yang akan kita lakukan nantinya. Nah, itu tadi kita sudah mengetahui mengenai latar belakang masalah penelitian dimulai dari pengertian, tujuan, kemudian cara membuat latar belakang penelitian tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang kedua mengenai permasalahan penelitian. Nah, kali ini apa sih yang dimaksud dengan permasalahan penelitian? Menurut Furhan dalam bukunya tahun 2005, penelitian dan perumusan masalah merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pelaksanaan penelitian di bidang apapun. Nah, permasalahan penelitian ini juga dapat diartikan sebagai pertanyaan atau masalah yang ingin dijawab melalui penelitian yang dilakukan. Permasalahan penelitian ini harus jelas dan relevan sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki fokus dan arah yang jelas. Nah, dari dua penelitian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari permasalahan penelitian ini adalah aspek penting yang ada di dalam penelitian sebagai pertanyaan atau masalah yang ingin dijawab oleh seorang peneliti. Biasanya dalam bentuk seperangkat kondisi yang membutuhkan diskusi, informasi, pengambilan keputusan, serta kemungkinan investigasi empiris dalam bentuk pengumpulan dan analisis data. Nah, selanjutnya sumber-sumber masalah penelitian biasanya diperoleh dari teori-teori seperti yang pertama, teori belajar mengajar, yang kedua dari intelijensi, yang ketiga evaluasi, yang keempat lapangan, dan yang kelima dari pengalaman sendiri. Nah, biasanya dari sumber-sumber tersebut kita bisa membuat perumusan masalah penelitian. Selain itu, dalam menentukan permasalahan penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti yang pertama, kepentingan dan keaktualan topik. Permasalahan penelitian itu harus relevan dan bermanfaat bagi masyarakat atau bidang yang akan diteliti. Yang kemudian yang kedua yang harus diperhatikan yaitu juga keterbatasan penelitian sebelumnya. Nah, permasalahan penelitian harus mampu melengkapi atau memberikan kontribusi terhadap penelitian sebelumnya yang sudah ada atau telah dilakukan. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan juga adalah kemampuan dan ketersediaan data. Jadi dalam membuat penelitian kita harus tahu data tersebut tersedia atau tidak.
penelitian harus memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian. Kemudian, yang terakhir, kejelasan dan kefokusan. Dalam menentukan perumusan masalah penelitian, harus dapat dirumuskan dengan jelas dan memiliki fokus yang terarah sehingga penelitian tersebut dapat memberikan jawaban yang tepat dan solusi yang diinginkan. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai tujuan pemilihan dan perumusan masalah. Tujuan pemilihan dan perumusan masalah itu ada 5. Yang pertama, untuk mencari sesuatu dalam rangka perumusan akademisi seseorang. Yang kedua, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru. Kemudian yang ketiga, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa pertemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang keempat, memenuhi keinginan sosial. Dan yang terakhir, menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, dengan adanya penelitian kan salah satu tujuan dari adanya penelitian itu adalah untuk memberikan solusi. Nah, dengan melakukan perumusan masalah, kita bisa dapat menyediakan sesuatu yang bermanfaat melalui hasil penelitian tersebut. Nah, itu tadi pembahasan mengenai perumusan masalah penelitian. Kita telah mengetahui 2 topik, yaitu mengenai latar belakang penelitian dan perumusan masalah penelitian. Kemudian, dalam penelitian, apa sih pentingnya membuat latar belakang dan permasalahan penelitian ini? Ada beberapa alasan kenapa latar belakang penelitian dan perumusan masalah penelitian ini penting untuk dilakukan atau ditulis di dalam penelitian. Yang pertama, yaitu memberikan pemahaman lebih baik tentang topik penelitian yang akan diteliti. Nah, dengan adanya latar belakang dan perumusan masalah, kita menjadi lebih tahu dan lebih paham kemana arah tujuan penelitian kita ini. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki fokus dan arah yang jelas. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dengan kita mengetahui dan memahami, kita akan tahu kemana arah tujuan penelitian yang kita lakukan ini. Selain memahami dan memiliki fokus dan arah tujuan yang jelas, alasan lainnya dibuat latar belakang dan perumusan masalah ini adalah untuk memastikan bahwa permasalahan yang diangkat itu atau yang diceritakan tersebut atau diteliti itu sesuai dan relevan. Kemudian yang keempat, menentukan pendekatan dan metode penelitian yang tepat. Dengan mengetahui latar belakang dan perumusan masalah penelitian, kita akan lebih tahu ke depannya pendekatan apa yang akan kita pakai dan metode apa yang akan kita pakai dalam melakukan penelitian ini. Nah, kemudian alasan terakhir yaitu menghasilkan hasil penelitian yang valid dan akurat. Nah, dengan adanya latar belakang dan perumusan masalah tadi, kita bisa menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan sesuai. Nah, itulah tadi pembahasan-pembahasan mengenai latar belakang dan permasalahan penelitian. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Windah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.